Selamat pagi Pak Gunggu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Matrofit Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang P155 dan P158. Langsung saja di sini terdapat informasi dari Red Company untuk 5 segmen usahanya pada tahun 2016. Nah, lalu diketahui juga segmen lumber itu tidak dilaporkan selama beberapa tahun dan tidak diekspektasikan untuk dilaporkan juga selama beberapa tahun ke depan. Nah, kita disuruh untuk yang pertama menyiapkan schedule untuk mengetahui untuk menunjukkan segmen mana yang akan dilaporkan dengan 10% revenue test, lalu 10% operating profit test, dan 10% aset test. Nah, lalu yang kedua kita segmen mana sih yang at least satu tes yang akan dilaporkan di laporan segmen seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu adakah tambahan reportable segmen yang diidentifikasi. Lalu yang keempat kita disuruh untuk menyiapkan schedule untuk appropriate disclosure dari data segmen di financial report Red Company pada 31 Desember 2016. Nah, langsung saja yang pertama reportable segment. Di sini untuk revenue testnya 17.000, 17.000, 7.000, 26.000, dan 7.000 ini ada di soal ya, yaitu di total revenue-nya ini. Nah, lalu di sini totalnya sejumlah 74.000. Nah, lalu dikalikan dengan 10%. 10%, sehingga di sini 7.400 ya. Nah, segmen mana saja yang akan dilaporkan yaitu food, tobacco, dan tekstil. Untuk lumber dan furniture tidak dilaporkan karena nilainya ada di bawah nilai test value-nya. Nah, lalu untuk operating profit test-nya di sini 4.000 ada operating loss juga ya. Ternyata lumber sejumlah $500, lalu tekstil sejumlah 5.000 dan furniture sejumlah 1.500. Nah, ini didapatkan dari total revenue dikurangkan dengan cost of sales, depreciation expense, dan other operating expense seperti itu. Tidak dikurangkan dengan interest expense dan income tax ya. Karena ini yang asalnya dari operasi saja. Nah, lalu diketahui totalnya sejumlah 14.500. Nah, lalu dikalikan 10% sehingga yang menjadi test value adalah $1.450. Nah, yang ada di atas $1.450 ini ternyata hampir semua kecuali lumber ya. Segmen dari lumber ada di bawah $1.450, malah rugi ya, seperti itu. Sehingga tidak dilaporkan. Nah, lalu untuk tes aset di sini untuk asetnya ada di soal ya 18.000, 19.000, 6.000, 22.000 dan 7.000 ini sehingga totalnya 72.000 lalu tes value-nya 10%-nya yaitu 7.200. Nah, yang menjadi reportable segment yaitu ada food, tobacco dan tekstil seperti itu. Nah, lalu yang kedua segmen mana saja yang at least one of test-nya itu menjadi reportable segment yaitu ada 4 ya. Ada food, tobacco, tekstil, dan furniture. Nah, untuk lumber tidak dilaporkan ya karena dari ketiga tes tadi tidak ada yang di atas nilai test value-nya. Nah, lalu untuk yang ketiga adakah tambahan reportable segment yang diidentifikasi. Di sini reportable segmennya sejumlah 47.000 ya. Tadi lumber tidak masuk, sedangkan all segmennya itu sejumlah 54.000 ya tadi. Nah, lalu ternyata nilai 47.000 ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan 54.000 dikalikan 75%-nya sejumlah 40.500 sehingga jika lebih tinggi nilai reportable segmennya
maka tidak ada reportable segment yang diidentifikasi untuk ditambahkan. Seperti itu. Nah, lalu untuk nomor 4 kita disuruh untuk menyiapkan schedule untuk appropriate disclosure dari segmen data di financial report Red Company pada 31 Desember 2016. Nah, di sini yang pertama untuk pendapatan sales to affiliate customer-nya. Nah, di sini yang berbeda yaitu sudah tidak ada lumber ya, karena lumber tidak dilaporkan seperti itu. Nah, di sini ada di atas juga yaitu 12.000, 10.000, 18.000 dan 7.000. Lalu sales to affiliate customer-nya ada di atas juga sejumlah sekian sehingga segmen revenue-nya tinggal dijumlahkan saja ya dari masing-masing ini. Nah, lalu untuk operating profit-nya, segmen profit-nya di sini 4.000, 4.000, 5.000, 1.500, minus 500 dan totalnya 14.000 ada di atas ini tadi. Lalu untuk asetnya, identifiable asset diketahui ada di atas juga dan depresiasinya juga sudah diketahui. Nah, di sini untuk rekonsiliasi dari pendapatannya yaitu revenue from reportable segmentnya tinggal dijumlahkan saja kecuali yang ada di lumber sini ya, karena tidak dilaporkan, bukan merupakan reportable segment seperti itu. Nah, lalu berikutnya yaitu untuk revenue from equity investees ada di atas ya. Enggak salah ini ada di soal. Ya, ini ada income from equity investees sejumlah 9.000. Lalu ada revenue 7.000 dan intersegment elimination sejumlah 20.000 didapatkan dari sales to affiliate customer. Nah, sehingga consolidated revenue-nya sejumlah 103.000. Lalu untuk rekonsiliasi dari operating profit-nya, reportable segment-nya sejumlah 14.500 ya tadi. Lalu income from equity investees tadi ada di soal sejumlah 9.000 dikurangkan dengan other income ya. Other income di sini minus 500 ada di atas ini dan interest expense sejumlah 7.000 sehingga consolidated operating profit-nya sejumlah 16.000. Lalu untuk rekonsiliasi dari asetnya, reportable segment aset sejumlah 66.000 ada di atas ya. Lalu other segment aset juga ada di atas sejumlah 6.000. Lalu investment in equity affiliates ada di atas ini sejumlah 60.000. Nah, lalu corporate asetnya sejumlah 4.000 sehingga consolidated asetnya sejumlah 136.000. Selanjutnya untuk P158 di sini Tor Corporation is subject to income tax rate-nya sejumlah 20% dari pendapatan sejumlah 50.000. Lalu 34% untuk pendapatan selanjutnya di luar 50.000 tadi. Quarterly pre-tax accounting income-nya bisa diketahui sebagai berikut. Nah, diasumsikan tidak ada perubahan di kebijakan akuntansi, lalu discontinue items atau lain-lain ya. Nah, lalu untuk dari keempat quarter tersebut diekspektasikan include 20% dividen dari domestic corporation, di mana 80% dividen itu menerima deduction-nya tersedia seperti itu. Bisa deduction seperti itu. Lalu yang pertama kita disuruh untuk menghitung estimate annual effective tax rate-nya untuk Tor Corporation di tahun 2016. Lalu yang kedua kita disuruh untuk menyiapkan schedule showing Tor menyiapkan schedule dari estimate net income-nya dari setiap quarter pada tahun 2016. Nah, untuk soal pertama di sini kita 50.000 kali 20% terlebih dahulu ya, tadi ada di soal.
Jadi sejumlah 10.000, lalu pendapatan total 160.000 kurangi 50.000 baru dikalikan dengan 34%. Sehingga di sini 37.400. Lalu dikurangkan dengan dividen receive deduction-nya, yaitu 20.000 kali 80%, 80% dari dividen tadi ya. Lalu dikalikan dengan tax rate-nya sejumlah 34%, sehingga di sini 5.440. Lalu diketahui total tax for the year-nya sejumlah 41.960. Nah, lalu total income-nya tadi ada di soal sejumlah 160.000, sehingga efektif tax rate-nya 41.960 dibagi dengan 160.000 ditemukan sejumlah 26,225%. Nah, lalu berikutnya yaitu kita menyiapkan jadwal tadi ya. Nah, quarterly period income-nya ada di soal tadi sejumlah 20.000, 30.000, 60.000, dan 150.000. Nah, lalu untuk income tax expense-nya ini didapatkan dari quarterly period income-nya dikalikan dengan tax rate-nya, efektif tax rate-nya ini. Sehingga ditemukan sejumlah sekian. Maka net income-nya untuk kuarter pertama 14.755, lalu kuarter kedua 22.132, kuarter ketiga 44.265, dan kuarter keempat 36.887. Sehingga totalnya diketahui sejumlah 118.039 dolar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.